Bab 506 menghapus. Di dalam aula agama darah besi, Zhao Feng perlahan membuka matanya saat dia duduk di atas tahta. Jiang Sanfeng memberitahu Zhao Feng, wakil patriark, biasanya Anda perlu mengadakan pertemuan setidaknya sebulan sekali untuk mengetahui masalah penting apa yang ada. Maka Anda harus membuat keputusan. Petik 2. Alis Zhao Feng berkerut saat dia mengusap dahinya. Selama sebulan terakhir, dia mengasingkan diri atau mengumpulkan sumber daya. Dia juga berpartisipasi dalam membersihkan agama setan bulan merah. Tetapi ketika dia tiba, hanya yang lemah yang tersisa, yang membuatnya tertekan. Tatapan Zhao Feng menyapu eselon tengah dan atas di dalam aula. Meskipun aura energi mentalnya tidak sengaja dilepaskan, itu masih cukup untuk membuat ranking manusia sejati dan pangkat mistik sejati merasa tidak nyaman. Jiwa Zhao Feng sebanding dengan penguasa, dan tingkat energi mentalnya bahkan lebih kuat dari Tiemo. Mengerikan, hanya tatapannya saja hampir menghancurkan pikiranku. Petik 2. Tekanan energi mental Deputi Patriark baru ini tampaknya lebih kuat dari Deputi Patriark Tiemo. Eselon tengah dan atas merasakan hati mereka bergetar saat tatapan Zhao Feng menyapu mereka. Mereka telah mendengar cerita tentang wakil patriark baru ini. Melarikan diri dari kota danau banjir, menculik permaisuri Qin, menyapu wilayah 1000 air, menjadi keajaiban luar biasa dalam pertemuan naga sejati suci, dan bahkan membunuh Tuan Istana Pedang Qin dan rekan-rekannya. Tidak ada satupun junior lain yang memiliki begitu banyak kemuliaan dan ketenaran atas nama mereka. Di seluruh negeri kanopi besar, Zhao Feng sudah menjadi sosok yang kuat. Apa, tidak ada yang ingin dikatakan? Bagus, saya akan melakukan perjalanan panjang. Petik 2. Zhao Feng tersenyum dan bangkit untuk pergi sambil melihat kelompok yang linglung itu. Tidak banyak waktu tersisa sampai tea party. Zhao Feng masih ingin melihat garis keturunan mata terkuat di benua itu. Deputi Patriarch, tolong hentikan. Ada yang harus aku laporkan. Anggota eselon atas langsung memanggil. Jiang Sanfeng dan Dai Ye saling memandang dengan ekspresi aneh. Sepertinya Zhao Feng tidak sabar untuk pergi. Wakil Patriark Zhao, alasan misi kami untuk memusnahkan pemijahan agama iblis bulan merah adalah karena ada mata-mata di eselon atas agama darah besi. Seorang pelindung True Mystic Rank membungkuk dan berkata. Mendengar ini, aula menjadi kacau balau. Dulu ketika agama setan bulan merah dikalahkan, banyak dari pasukan mereka berpisah dan bergabung dengan kekuatan lain yang tak terhitung jumlahnya. Alis Zhao Feng berkerut. Dia menemukan bahwa kemungkinannya tinggi. Dia telah berpartisipasi dalam misi pemusnahan terakhir, tetapi hanya ada yang tua dan yang terluka di benteng. Area awan dan negara besar kanopi keduanya memiliki masalah, tetapi Zhao Feng telah membersihkan area awan. Di sisi lain, negeri kanopi besar terlalu besar, itu lusinan kali lebih besar dari area cloud dan itu diisi dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa saat semua orang membahas mata-mata. Mata spiritual Tuhannya memancarkan kekuatan misterius yang membuat siapapun yang dia lihat merasa seolah-olah mereka telah terlihat. Niat dingin muncul di wajah Zhao Feng. Dia tidak hanya memiliki mata spiritual dewa, dia juga memiliki teknik energi mental yang mendalam, serta pemimpin divisi dalam 10.000 hantu mutiara. Zhao Feng ingat mereka yang tampak curiga. Biarkan ini sampai nanti. Zhao Feng melambaikan tangannya dan membiarkan masalah itu berlalu. Masalah lain kemudian disajikan kepada Zhao Feng. Pemimpin cabang daun ungu semakin tua dan memutuskan untuk pensiun. Kami kekurangan ketua bab sekarang. Wakil patriark dapat memilih siapa yang akan dikirim sebagai penggantinya. Petik 2. Seorang wakil ketua bab melaporkan dengan tampilan bersemangat. Istana Kingsword tidak memiliki pemimpin lagi dan agama mencoba untuk memakan sebagian wilayah mereka, tapi kami telah dihentikan oleh kekaisaran dan keluarga Liu. Seorang pemimpin bab tua menghela napas. Meskipun istana Kingsword masih hidup, mereka sudah hampir mati. Dengan jatuhnya tetua pertama keluarga Liu, agama darah besi telah menjadi kekuatan yang mengalahkan semua orang. Bawahan ini menyarankan agar kami menghapus kekaisaran dan membuat negara kami sendiri. Petik 2. Singkirkan kekuatan lawan, bangun kerajaan kita sendiri. Petik 2. Banyak anggota eselon atas yang ambisius mendukung. Orang yang memulai panggilan ini adalah elder tua dari markas utama yang budidayanya telah mencapai True Mystic Rank tahap akhir. HMPH, bangun kerajaan kita sendiri. Tidak banyak kesulitan dalam melakukan itu, tapi bahaya terbesar masih agama setan bulan merah.
Petik 2. Zhao Feng mencibir dingin dan menatap penatua yang ambisius. Tatapan orang banyak langsung mengikuti. Ini, bawahan ini hanya ingin agama darah besi dengan cepat menguasai negara besar dan menjadi kekuatan bintang 1. Tetua tua langsung mulai berkeringat dingin. Zhao Feng memesan tanpa emosi. Begitu dia mengatakan itu, Jiang Sanfeng dan Dai Ye menekan tetua ke tanah. Banyak ahli yang hadir terkejut dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Deputi Patriarch Zhao, bahkan jika Anda seorang Deputi Patriarch, Anda tidak bisa melakukan ini padaku. Bagaimana orang akan bersedia melayani Anda? Petik 2. Sang tetua tidak berani melawan, malah mencoba untuk membantah ketidakbersalahannya. Berani-beraninya kamu terus berbicara? Sekarang setelah agama iblis dihidupkan kembali, apa niat Anda untuk mencoba memicu perang di negara besar? Petik 2. Mata spiritual Dewa Zhao Feng mengirimkan seberkas energi mental yang menerobos pertahanan sesepuh dan kata-katanya mulai mengungkapkan beberapa hal. Eselon atas mengerti. Siapa yang paling diuntungkan jika ada perang internal di Canopy Grid Country? Itu jelas agama setan bulan merah. Zhao Feng bahkan tidak perlu menggunakan Eye of the Heart-nya untuk membuat Elder mengungkapkan identitasnya. Dalam sekejap, Zhao Feng telah menemukan mata-mata. Para eselon atas saat ini merasakan hati mereka menjadi dingin. Jelas, Zhao Feng yakin, karena pria ini adalah salah satu tersangka yang telah dia identifikasi sebelumnya. 1 jam kemudian, orang-orang di aula merasa tidak nyaman. Satu mata-mata demi mata-mata ditarik keluar oleh Zhao Feng. Tentu saja, tidak semuanya berasal dari agama iblis bulan merah. Lebih dari setengah dari mereka berasal dari kekaisaran. Beberapa hari kemudian, markas utama agama darah besi dipenuhi ketakutan saat mata-mata disingkirkan dari kiri dan kanan. Semua ini karena wakil patriark yang baru. Ketenarannya menutupi seluruh markas. Hanya dalam beberapa hari, lebih dari selusin anggota eselon menengah dan atas dipenggal. Ini mengejutkan semua orang, tetapi pada saat yang sama, membuat semua orang menghormati dan takut padanya. Dalam sekejap mata, Zhao Feng telah mengendalikan agama selama lebih dari setengah bulan dan seluruh markas telah dibersihkan. Tiemo tiba kembali pada suatu hari dan menemukan bahwa aura pembunuhan lebih tajam dari sebelumnya. Setelah mengetahui apa yang terjadi, wajahnya dipenuhi kekaguman. Tindakan Zhao Feng mengeluarkan racun dari agama darah besi, yang 10 kali lebih penting daripada membunuh musuh. Di malam yang sama, Zhao Feng dan Tiemo bertemu di sebuah gedung rahasia. Saya akan melakukan perjalanan panjang, jadi agama harus dikontrol oleh Anda. Zhao Feng berkata, dia merasa lega sekarang karena Tiemo telah kembali. Meskipun dia bisa melihat siapa saja dengan kultivasi yang lebih rendah dari dirinya dengan mata spiritual dewa, ini bukanlah jalan yang ingin dia ambil. Oh, Anda akan pergi ke tea party kan? Petik 2. Tiemo bertanya. Bagaimanapun, dia telah berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci sejak lama, tetapi peringkatnya tidak setinggi Zhao Feng. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Dia ingin melihat peningkatan dari para jenius lainnya, dan dia agak tertarik pada Tri Aisein. Di antara para junior, mungkin hanya Yu Tianhao yang bisa mengancammu. Namun, Anda harus berhati-hati terhadap Tri Aisein. Petik 2. Tiemo memperingatkan. Oh, Tri Aisein? Petik 2. Zhao Feng mengungkapkan pandangan tertarik. Orang suci bermata 3 datang lebih dulu 2 kali sebelum Yu Tianhao dan berusia 50 sesuatu tahun, jadi dia bukan junior lagi. Selanjutnya, dia bergabung dengan Istana 3 Orang Suci melalui rekomendasi Aliansi Suci beberapa tahun lalu dan telah dipromosikan menjadi penegak. Petik 2. Istana 3 Orang Suci? Sebuah cahaya melintas di mata Zhao Feng. Dia tidak berpikir bahwa Orang Suci bermata 3 adalah anggota dari Istana 3 Orang Suci, Sekte Bintang 2, dan telah menjadi penegak juga. 3 mata cahaya ilahinya dikatakan tidak bisa dipecahkan dan itu adalah garis keturunan mata terkuat di benua itu. Dia mungkin akan menantang Anda meskipun ada perbedaan usia. Itu karena dia dan Dewi Bingwei sepertinya sudah menikah. Petik 2. Kekhawatiran muncul di mata Tiemo. Kemungkinan Zhao Feng menang melawan Yu Tianhao adalah 50-50. Namun, 3 mata Sein berasal dari generasi sebelumnya dan dia dari Sekte Bintang 2. Jadi begitulah adanya. The Three Aisein dan Goddess Bingwei sudah menikah. Petik 2. Zhao Feng tercengang. Tiemo kemudian melanjutkan untuk memberitahu Zhao Feng kemampuan garis keturunan mata 3 Orang Suci. Zhao Feng memperhatikan. Terima kasih, Brother Tiemo.
Tetapi bahkan jika orang suci bermata tiga tidak melakukan apapun, saya tetap berencana untuk menantangnya. Kata-kata Zhao Feng mengandung keyakinan. Di area es yang jauh, seorang pria dan wanita berjalan berdampingan menuju sebuah bangunan yang megah. Garis keturunan Zhao Feng mengkhususkan diri pada energi mental, api mata, dan kedinginan. Dewi Bingwei merangkum. Di sebelahnya adalah seorang pemuda berambut emas dengan ekspresi dingin. Ada mata ketiga yang tertutup di dahinya. Sister Bing, santai saja. Garis keturunan mata saya telah bangkit ke tahap ketiga dan dapat mengalahkan hampir semua garis keturunan mata di bawah alam inti asal. Bab 507 Token Pemimpin Divisi Scarlet Moon. Beberapa hari kemudian, beberapa sosok muda berdiri di lapangan kosong di dalam markas utama agama darah besi. Zhao Feng masih belum ada di sini? Berapa lama kita akan menunggu? Petik 2. Seorang pemuda dengan pakaian multiwarna menyilangkan tangan, bertingkah seperti seorang gangster. Wang Xiaoguai, Anda punya nyali untuk bertindak kasar di wilayah agama darah besi. Petik 2. Jiang Sanfeng berkata dengan dingin. Wang Xiaoguai mendengus, tapi ekspresinya yang tidak sabar menghilang. Di sebelah Wang Xiaoguai ada dua pemuda. Salah satunya mengenakan jubah emas sementara yang lainnya mengenakan jubah perang. Ketiganya adalah jenius naga sejati dalam negeri kanopi besar yang berkumpul bersama untuk pergi ke pesta teh naga sejati. Dua di sebelah Wang Xiaoguai adalah Pangeran Jin dan Tian Yunzi. Penampilan The Canopy Great Country ternyata sangat bagus. Jumlah jenius naga sejati yang dimilikinya menduduki peringkat pertama di antara negara-negara besar. Agama darah besi sendiri memiliki 3 jenius naga sejati, Zhao Feng, Jiang Sanfeng, dan Dai Ye. Jiang Sanfeng, tidak banyak waktu tersisa sampai dimulainya pesta teh. Jika bukan karena Zhao Feng, kami akan pergi sebulan yang lalu. Petik 2. Pangeran Jin tidak bisa membantu tetapi mengerang. Alasan mereka menunggu Zhao Feng bukan hanya karena dia adalah jenius nomor 1 di negara besar, itu juga karena dia adalah seorang keajaiban luar biasa. Jika mereka bersama Zhao Feng, mereka mungkin bisa menerima perlakuan khusus. Sederhananya, Zhao Feng adalah pemimpin negara besar dan bahkan seluruh benua utara. Deputi Patriarch Zhao mengatakan bahwa kami akan pergi hari ini. Jiang Sanfeng berkata dengan percaya diri. Tepat pada saat itu, suara terbang muncul. Deputi Patriarch akan segera tiba. Seorang gadis berbaju pink mendarat sambil tersenyum. Itu adalah Dai Ye. Begitu kata-katanya selesai, sensasi yang sedikit mati rasa melewati lapangan, dan seorang pemuda berambut biru mendarat hampir bersamaan dengan Dai Ye. Syok menembus mata Pangeran Jin dan Tian Yunzi. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Zhao Feng muncul. Sudah pasti bahwa Dai Ye telah pergi cukup lama sebelum Zhao Feng, tetapi dia mendarat pada saat yang sama. Semuanya ada di sini. Ayo pergi. Zhao Feng berkata dengan tajam. Kita akan pergi begitu saja. Mata Wang Xiaoguai menatap Zhao Feng dan, meskipun penuh kewaspadaan, ada gelombang niat bertempur. Jiang Sanfeng tersenyum, Wakil Patriarch, kami berharap Anda memberi kami 1 atau 2 petunjuk agar kami tidak mempermalukan diri sendiri di pesta teh. Zhao Feng tidak menolak. Itu adalah salah satu niat mereka bertemu di sini. Tatapan Zhao Feng mengamati Wang Xiaoguai, Pangeran Jin, dan Tian Yunzi. Semuanya telah mencapai True Mystic Rank tahap awal, dan Pangeran Jin mendekati True Mystic Rank tahap akhir. Jiang Sanfeng baru saja menerobos ke True Mystic Rank, dan Dai Ye masih di puncak True Human Rank. Dibandingkan dengan bagaimana mereka selama pertemuan naga sejati suci, semua orang telah membuat peningkatan besar. Mereka layak mendapatkan gelar jenius naga sejati. Sesi sparring segera dimulai. Yang pertama muncul adalah Wang Xiaoguai, yang memelototi Jiang Sanfeng seolah-olah dia ingat apa yang diteriakannya sebelumnya. Jiang Sanfeng tidak takut. Dia baru saja menerobos ke True Mystic Rank dan tekniknya telah mencapai level lain, menyebabkan kepercayaan dirinya meningkat. Dua sosok segera terjalin di lapangan sementara Zhao Feng memperhatikan dengan penuh minat. Namun, kecepatan pemenang ditentukan jauh lebih cepat dari yang dibayangkan. Sky Ape Divine Luo, Wang Xiaoguai meraung saat kulitnya berubah menjadi batu dan mengeluarkan cincin emas. Tinjunya sepertinya bisa mengguncang bumi dan menghancurkan pegunungan dengan kekuatan absolut. Maksud dari tinju ini saja hampir membuat Jiang Sanfeng batuk darah. Keterampilan Jiang Sanfeng baru saja dilepaskan ketika dia dikirim terbang dengan satu kepalan tangan dari Wang Xiaoguai.
Gaye berseru tidak percaya saat dia pergi untuk membantu Jiang Sanfeng. Satu pukulan saja membuat Jiang Sanfeng tidak bisa bangun. Itu diputuskan dalam satu langkah. Keduanya bahkan tidak berada pada level yang sama. Setelah memasuki warisan, garis keturunan Wang Xiaoguai semakin terbangun, dan kecepatan pertumbuhannya mungkin yang tercepat di antara mereka. Murid Zhao Feng berkontraksi. Dia tidak berpikir bahwa Wang Xiaoguai begitu kuat. Jiang Sanfeng kalah adil dan jujur. Wang Xiaoguai benar-benar menghancurkannya dan, meskipun dia hanya berada di True Mystic Rank tahap awal, dia tidak jauh dari level 5 prodigis luar biasa selama pertemuan naga sejati suci. Pangeran Jin dan Tian Yunzi tidak terkejut. Kami telah kalah dari anak nakal ini selama setengah tahun terakhir. Pangeran Jin berkata dengan tidak senang dan Zhao Feng mengerti. Sebelum Zhao Feng kembali, Wang Xiaoguai adalah orang jenius nomor 1. Setelah itu, Pangeran Jin dan Tian Yunzi menampilkan pertempuran yang spektakuler. Setelah lusinan gerakan, garis keturunan fusi Tian dan Yun milik Tian Yunzi dilepaskan dan niat pedangnya mengalahkan Pangeran Jin. Tian Yunzi, saya tidak berpikir Anda akan meningkat sebanyak itu juga. Pangeran Jin sedikit pahit. Dia pernah menjadi jenius nomor 1 dan, hanya beberapa bulan yang lalu, keduanya setara, tetapi sekarang Tian Yunzi memiliki keuntungan. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Tian Yunzi memiliki potensi. Dia memiliki garis keturunan, dia telah memahami niat pedang, dan kekuatan bertarungnya berada di antara mereka yang berada di bawah peringkat Lord Sejati. Setelah Tian Yunzi menang, niat bertempurnya melonjak dan dia menantang Wang Xiaoguai. Wang Xiaoguai tertawa. Dia menciptakan retakan di tanah dengan setiap kepalan tangan. Tidak banyak keterampilan, hanya kekuatan absolut. 10 langkah kemudian, Tian Yunzi dikirim terbang dengan pedangnya. Tubuh Wang Xiaoguai terlalu kuat, dia bisa mengalahkan sebagian besar True Mystic Ranks dengan tubuhnya sendiri. Begitu dia menggunakan kekuatan garis keturunannya, serangan dan pertahanannya akan meningkat secara dramatis, menerobos celah dalam kultivasi. Wang Xiaoguai memukul tinjunya ke dadanya saat dia melepaskan aura yang mendominasi, menyebabkan ahli agama darah besi di dekatnya melihat ke atas dengan kaget. Dia mungkin tak tertandingi di bawah True Lord Rank. Dalam hal pertahanan, dia tidak lebih lemah dari si Cheng Tian saat itu, tetapi pelanggarannya lebih baik. Wang Xiaoguai mengalahkan semua kontestan. Oke, mari kita pergi. Zhao Feng merangkum pro dan kontra pertempuran mereka dan bersiap untuk pergi. Tian Yunzi dan Pangeran Jin sama-sama memperoleh pemahaman setelah evaluasi. Zhao Feng, aku masih belum melawanmu. Wang Xiaoguai berkata sambil memblokir Zhao Feng. Semua orang tercengang. Wang Xiaoguai, Anda berani menantang wakil patriark? Bahkan True Lord Ranks bukanlah tandingannya. Petik 2. Jiang Sanfeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia jelas tidak akan menyerah kesempatan untuk mengejek Wang Xiaoguai, dan banyak penonton tertawa. Mereka tahu nama Zhao Feng. Dia telah mengalahkan beberapa peringkat Lord Sejati dan dia bahkan telah membunuh Master Istana Pedang Qin. Meskipun Wang Xiaoguai kuat, dia jelas bukan tandingan Zhao Feng. Tentu saja, Pangeran Jin, Tian Yunzi, dan teman-temannya sedikit berharap. Mungkin Wang Xiaoguai bisa menguji kekuatan Zhao Feng. Namun, ini hanya akan membuat mereka kecewa. Zhao Feng tersenyum tipis dan tidak menolak. Sky Ape Divine Luo, Wang Xiaoguai segera menggunakan kekuatan garis keturunannya tanpa ragu-ragu dan meninju, menyebabkan tanah bergetar. Bahkan peringkat Lord Sejati normal akan merasakan tekanan karena perbedaan kekuatan fisik. Jurang lebar muncul, memperpanjang 100 tahun, karena tinju Wang Xiaoguai. Mata para penonton kabur. Ketika mereka menemukan Zhao Feng lagi, pertempuran sudah berakhir. Wang Xiaoguai telah terangkat ke udara dan dia mengayunkan tangannya dengan liar. Dia ingin keluar, tetapi lapisan petir menghalangi dia, menyebabkan dia berteriak. Mereka yang menonton terkejut. Tian Yunzi dan Pangeran Jin saling memandang dengan kaget. Jelas kekuatan Zhao Feng telah mencapai tingkat di mana mereka bahkan tidak bisa mendeteksinya. Oke, mari kita pergi. Zhao Feng melepaskan kaki Wang Xiaoguai di udara. Wang Xiaoguai jatuh, menciptakan lubang berbentuk manusia di tanah. Meskipun alam roh sejati yang normal mungkin akan mulai mengeluarkan darah dari hal seperti itu, tidak ada yang khawatir tentang dia. Pada hari yang sama, total 6 jenius naga sejati pergi bersama dari markas utama agama darah besi. Semua kelompok memiliki binatang terbang langka yang terbang dengan kecepatan ekstrim menuju benua tengah.
Mereka semua telah membuat kemajuan besar, jadi mereka tidak takut akan bahaya apapun dalam perjalanan. Selanjutnya, mereka memiliki Zhao Feng. Tak satu pun dari mereka yang perlu dikhawatirkan. 2 bulan kemudian, kelompok 6 akhirnya tiba di benua tengah. Zhao Feng menghitung bahwa jarak antara area awan dan negara besar Kanopi tidak jauh lebih besar dari jarak antara negara besar Kanopi dan benua tengah. Ini karena benua tengah dekat dengan setiap bagian lain benua, jadi itu adalah tempat terbaik untuk mengadakan pesta teh. Kudengar benua tengah adalah yang terkuat dan paling jenius. Contohnya, Tri Aisen dan Yu Tianhao keduanya berasal dari benua tengah. Petik 2. Jiang Sanfeng berkata, meskipun mereka semua telah berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci, mereka belum sering ke benua tengah. Kami akan tiba setelah melintasi 3 atau 4 negara kuat lainnya. Pangeran Jin mengeluarkan peta dan keenamnya segera melintas di langit. 2 sosok gelap buram muncul di hutan suram beberapa ratus mil jauhnya. Salah satunya adalah seorang wanita berbaju hitam sementara yang lainnya adalah sosok tinggi yang mengenakan mahkota hitam. Elder, mereka hanya beberapa anak nakal, dan yang terkuat hanya berada di True Lord rank tahap awal. Mengapa Anda perlu mengejarnya secara pribadi? Saya bisa pergi dan menangkap mereka atau membunuh mereka sekarang. Petik 2. Wanita berbaju hitam berkata dengan hormat. Anak nakal ini memiliki aura token pemimpin divisi bulan Scarlet dan sepertinya baru saja tiba di benua tengah. Aliansi Suci telah menggunakan token ini sebelumnya untuk menyergap ahli kami. Jangan melakukan gerakan gegabah. Petik 2. Bab 508 Kota Suci Matahari Emas. Di udara di atas sungai di bagian utara benua tengah, 6 orang dari Kanopi Great Country duduk di atas tunggangan terbang mereka saat mereka menuju ke tujuan. Zhao Feng diam-diam berkultivasi hampir sepanjang waktu. Sejak dia kembali dari Purple Saint Ruins, dia telah memahami warisan dari Wind Lightning Stone Tablet dan Ice Imperial Spear. Yang pertama adalah teknik kultivasinya, sedangkan yang terakhir membantu kekuatan garis keturunannya. Zhao Feng terutama berfokus pada Wind Lightning Stone Tablet karena lebih lengkap. Tidak banyak warisan yang bisa dibandingkan dengan kecepatan Kaisar Petir Angin. Informasi Ice Imperial Spear kabur dan tidak lengkap, jadi dia terutama fokus pada cara menggunakan senjata Earth Grade ini. Kekuatan angin dan kilat Zhao Feng memiliki aura ungu samar yang menggantikan sekitar 1/20 warna biru. Bahkan dengan jumlah yang sedikit, Zhao Feng sangat gembira. Karena itu berarti dia sedang menuju ke tingkat berikutnya, angin dan kilat berwarna ungu. Menurut informasi di dalam warisan, warna ungu mengandung maksud penghancuran, menyebabkan keluaran kerusakan naik ke level yang sama sekali baru. Siapapun yang terluka karenanya akan sulit pulih. Petik 2. Zhao Feng tahu bahwa kekuatan di setiap level bisa berbeda beberapa lusin kali lipat. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar di benaknya melalui benih hati hitam, Tuan, kita dapat menemukan lebih banyak sumber daya setelah memasuki benua tengah. Aku sudah selesai memurnikan 3 mayat hantu True Lord Rank. Petik 2. Sejujurnya, pesta teh hanyalah salah satu alasan Zhao Feng datang ke benua tengah. Benua tengah memiliki lebih banyak sumber daya yang dapat membantu kultivasinya dan dengan rencana 100 Corps-nya. Jika kekuatan Zhao Feng bisa melangkah lebih jauh, dan jika rencana ratusan mayatnya diselesaikan di atas itu, tidak akan ada kekuatan yang tidak akan takut padanya. Pemimpin divisi skeletal. Suara Zhao Feng tiba-tiba menjadi dingin karena terdengar di hati pemimpin divisi kerangka melalui benih jantung hitam. Pemimpin divisi kerangka cegukan. Itu merasakan sensasi berbahaya di jiwanya. Zhao Feng hanya perlu satu pikiran untuk membunuhnya. Zhao Feng, kamu. Tubuh pemimpin divisi kerangka membeku ketakutan. Pemimpin divisi kerangka dan kekuatan jiwa Zhao Feng dan pemahaman Dao jiwa tidak jauh berbeda. Tetapi Zhao Feng telah menanam benih hati gelap di kedalaman jiwa pemimpin divisi kerangka, membuatnya sehingga yang terakhir tidak bisa menolak. Sepertinya kami telah dilacak oleh seseorang, dan itu mungkin terkait dengan aura tertentu yang datang darimu. Zhao Feng berkata tanpa emosi. Mata spiritual Tuhannya mulai memeriksa pemimpin divisi kerangka dalam mutiara 10.000 hantu. Aura pada kepala divisi kerangka terlalu kompleks sehingga Zhao Feng tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya. Tetapi setelah memasuki benua tengah, mata spiritual Lordnya merasakan sesuatu yang berbahaya. Mendengar ini, pemimpin divisi kerangka terdiam sementara api di matanya melonjak. Anda dapat memilih untuk tidak menjawab, saya tidak keberatan melepaskan budak yang tidak setia.
Petik 2. Zhao Feng berkata dengan santai. Meskipun pemimpin divisi kerangka sangat berguna dan dapat pulih kembali ke alam inti asal dalam 1 atau 2 tahun, Zhao Feng akan memilih hidupnya sendiri. Mungkin itu token pemimpin divisi Scarlet Moon. Pemimpin divisi kerangka mengulurkan token merah darah transparan. Token itu tampaknya tidak memiliki bobot, menentang hukum fisika saat melayang di 10.000 hantu mutiara. Ini memang unik. Zhao Feng merasakan aura tersembunyi dari token yang terhubung dengan aura pemimpin divisi kerangka. Jika dia tidak memperhatikan, dia tidak bisa merasakannya. Pemimpin divisi kerangka menghela nafas, indera Anda lebih kuat dari yang saya bayangkan. Token pemimpin divisi Scarlet Moon ini dibuat menggunakan aura saya dan beberapa bahan khusus dari dunia luar. Siapapun yang bisa merasakannya setidaknya setingkat dengan pemimpin divisi. Petik 2. Token pemimpin divisi Scarlet Moon. Zhao Feng menarik napas dingin saat dia mendengarkan. Ini berarti orang yang melacaknya adalah pemimpin divisi, atau mungkin lebih kuat. Patriark agama setan bulan merah sendiri mungkin berada di dekatnya dan bisa merasakan keberadaan token pemimpin divisi bulan Scarlet. Tentu saja, Zhao Feng bisa mengecualikan patriark. Jika patriark yang mengawasinya, dia pasti sudah menyerang. Tidak ada yang perlu diwaspadai oleh patriark agama iblis bulan merah. Ini berarti bahwa orang yang menguncinya tidak akan lebih kuat dari pemimpin divisi kerangka. Paling buruk, itu hanya akan menjadi sovereign yang pulih. Tapi kau bersembunyi di 10.000 mutiara hantu dan terpisah dari luar. Bagaimana mereka bisa merasakan sesuatu? Petik 2. Zhao Feng bertanya. Dia tidak percaya bahwa pemimpin divisi kerangka dapat melepaskan auranya dari dalam mutiara 10.000 hantu ke dunia luar. Token pemimpin divisi bulan merah adalah bagian dari diriku dan, karena aku berinteraksi denganmu, auranya juga ada padamu, dan bahkan mutiara 10.000 hantu. Selain itu, teknik yang digunakan untuk membuat token bahkan tidak berasal dari benua bunga azure. Ini sebenarnya dari Scarlet Moon Inheritance. Ia juga memiliki banyak kemampuan lainnya. Misalnya, ia dapat mengirim pesan dalam jarak tertentu, dan jika kamu membunuhku, aura token itu akan mendarat padamu. Para ahli dari agama setan bulan merah akan datang untuk membunuhmu. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka menjelaskan. Setelah mendengar ini, Zhao Feng lebih terkejut tentang seberapa besar dunia itu. Tentu saja, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat menghancurkan token itu atau membuangnya, kata pemimpin divisi kerangka. Zhao Feng tanpa ekspresi saat dia mulai berpikir. Dia tidak bisa sepenuhnya memahami token pemimpin divisi Scarlet Moon saat ini. Jika aku menghancurkan token itu hanya akan membuat mereka curiga dan bahkan mungkin langsung menyerang. Jika aku membuangnya, siapa yang tahu tanda-tanda seperti apa yang mungkin ditinggalkan pemimpin divisi kerangka. Petik 2. Pikiran Zhao Feng berputar-putar, dan dia segera memiliki rencana yang berani. Singkirkan token itu untuk saat ini, Zhao Feng memerintahkan. Pemimpin divisi kerangka tidak bisa membantu tetapi terkejut. Zhao Feng tahu bahwa token itu mungkin sangat berbahaya, tetapi dia tidak panik dan menghancurkannya. Ia tidak tahu apa yang direncanakan Zhao Feng, tetapi ia melakukan apa yang diperintahkan. Bagaimanapun, hidupnya ada di tangan Zhao Feng. Setidaknya aku memiliki gerakan membunuh di lengan bajuku. Mari bermain dengan mereka untuk sementara waktu. Petik 2. Zhao Feng perlahan menutup matanya dan mengabaikan aura berbahaya yang datang dari belakang. 5 jenius naga sejati lainnya tertawa dan bercanda selama perjalanan, tidak mengetahui bahaya yang mereka hadapi. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Dalam kurun waktu ini, kelompok tersebut memang merasa bahwa benua tengah lebih maju daripada benua utara. Pada hari ini, kuda terbang yang mereka duduki melewati sungai, dan kastil emas yang bersinar muncul di depan mata mereka. Kastil emas metalik bersinar redup dan bisa dilihat dari jarak beberapa ribu mil. Kota suci matahari emas, disinilah Tea Party diadakan. Kota suci matahari emas rupanya dibuat dari bahan unik dunia luar dan dibuat oleh Kaisar Langit bermata 3 yang legendaris. Setidaknya ada beberapa ribu tahun sejarah. Petik 2. Semua orang mulai memeriksa kota dengan cermat. Zhao Feng telah mendengar Tiemo berbicara tentang kota suci matahari emas sebelumnya. Pemilik kota ini memiliki garis keturunan mata terkuat di benua, keluarga matahari emas. Ini berarti bahwa orang suci bermata 3 menjadi tuan rumah pesta teh di kampung halaman. Dia memenangkan 2 pertemuan naga sejati suci terakhir,
dan keluarga Matahari Emas adalah keluarga di bawah hanya 10 kekuatan utama di benua itu. Tidak ada yang meragukan apakah mereka berhak mengadakan tea party. Zhao Feng menemukan bahwa aura berbahaya mulai memudar setelah semakin dekat ke kota suci Matahari Emas. Tampaknya ahli agama setan bulan merah waspada terhadap kota suci Matahari Emas. Keluarga Golden Sun, pemimpin divisi kerangka dalam 10.000 hantu mutiara penuh dengan kebencian, tetapi juga penuh kewaspadaan dan rasa hormat. Zhao Feng terkejut, bahkan seseorang yang sekuat kepala divisi kerangka tampaknya takut pada keluarga Matahari Emas. Apakah pemimpin divisi kerangka kalah dari keluarga Matahari Emas di beberapa titik? Saat binatang terbang itu mendekati kota suci Matahari Emas. Zhao Feng dan teman-temannya terbang di udara dan turun ke kota suci Matahari Emas. Kota suci Golden Sun secara teknis adalah kastil besar milik sebuah keluarga. Begitu Zhao Feng dan teman-temannya mendekat, mereka menarik perhatian para ahli penjaga. Mereka berenam sangat muda dan berada di alam roh sejati. Salah satunya adalah True Lord Reng. Petik 2. Kelompok mereka sudah cukup untuk membuat gangguan bahkan di tempat ini. Kirimkan perintah bahwa hebat Zhao Feng telah tiba di kota suci Matahari Emas. Zhao Feng yang luar biasa hebat telah tiba. Satu suara demi suara terdengar dari seberang kastil. Jelas bahwa Zhao Feng dengan mudah dikenali. Saat keluarga Golden Sun menjadi tuan rumah pesta teh, mereka membuat persiapan. Hanya dalam beberapa napas, keluarga Matahari Emas pecah menjadi kekacauan. Hal ini khususnya terjadi pada generasi muda. Begitu Zhao Feng dan teman-temannya tiba, mereka diperiksa oleh tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Pangeran Jin, Wang Xiaoguai, dan teman-temannya merasa sedikit takut, ada juga perasaan senang dan bangga. Perasaan dikagumi dan dihormati oleh keluarga papan atas tak terlukiskan. Dia Zhao Feng, a Lord Prodigy, bahkan orang suci kita tidak mendapatkan gelar itu saat itu. Petik 2. Sebagian besar tatapan di dalam kastil adalah kekaguman dan rasa hormat. Bagaimanapun, tidak mudah untuk menemukan True Lord Reng muda di benua itu. HMPH, Zhao Feng ini cukup sombong. Garis keturunan matanya menyapu pertemuan naga sejati suci, tapi sekarang dia memasuki wilayah garis keturunan mata terkuat. Petik 2. Tentu saja, ada sedikit tatapan menghina. Zhao Feng dengan santai melayang ke kastil, tidak mengganggu pemeriksaan keluarga Matahari Emas. Zhao Feng, petik 2. Tangisan datang dari generasi muda keluarga Golden Sun. Bab 509 Orang Suci Bermata 3. Zhao Feng, petik 2. Keseluruhan Golden Sun City pecah menjadi diskusi. Seorang prodigi yang luar biasa pasti akan menjadi protagonis di tea party. Selanjutnya, pendatang baru ini adalah yang termuda dari 5 prodigis luar biasa. Meskipun ada beberapa prodigis luar biasa yang hadir, ketenaran mereka masih sedikit dibandingkan dengan Zhao Feng. Ini adalah hadiah jenius naga sejati terkuat. Semua orang di Golden Sun Secret City berteriak dan mendidih karena kegembiraan. Di dalam kota, di atas menara logam, ada beberapa sosok yang menatap Zhao Feng dan teman-temannya dari jauh. Zeze, Jin Yang Sengtian, tampaknya penyambutan Zhao Feng ini di dalam rumah Anda bahkan lebih besar dari Anda sendiri. Dan Anda bahkan berbicara dengan istana 3 orang suci tentang bagaimana semua orang menobatkan Anda sebagai pemimpin generasi muda. Petik 2. Seorang pemuda dengan alis tebal mengejek. Sosok yang hadir semuanya mengarah ke pemuda berambut emas. Pemuda berambut emas ini memiliki ekspresi dingin dan arogansi, serta mata ketiga yang tertutup di dahinya. Dia adalah orang suci bermata 3. HMPH, Anda dari dunia luar, jangan ikut campur di pesta teh. Bersiaplah untuk menonton pertunjukan. Petik 2. The Three Eye Saint memperingatkan pemuda alis tebal itu. Saudara Jin Yang, kamu tidak muncul di sekitar benua selama lebih dari 10 tahun. Wajar bagi orang-orang ini untuk melupakan nama Anda. Petik 2. Suara yang jelas terdengar dari keindahan es di dekatnya. Kulitnya sempurna seperti es dan dia memancarkan aura yang seolah membekukan udara. Namun, tatapannya mengandung kehangatan dan kekaguman saat dia melihat ke arah Three Eye Saint. Sangat jarang melihat Dewi Bingwei memiliki ekspresi seperti itu. Sister Bingwei, kamu terlalu banyak berpikir. The Three Eye Saint mengalihkan pandangannya dan tersenyum, Zhao Feng ini bukanlah lawan sejatiku.
Kekuatannya berasal dari garis keturunan matanya, jadi hasilnya sudah diputuskan. Aku hanya memiliki satu lawan sejati di seluruh benua bunga Azure, dan itu adalah Yu Tianhao. Petik 2. Kebingungan melintas di mata Dewi Bingwei setelah dia mendengar ini. Penampilan Zhao Feng dan Yu Tianhao tidak jauh berbeda. Tampaknya bias bahwa orang suci bermata tiga menganggap Yu Tianhao sebagai lawan tetapi bukan Zhao Feng. Dewi Bingwei secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Zhao Feng dan kemampuannya menciptakan keajaiban. Dia khawatir bahwa orang suci bermata tiga akan meremehkan Zhao Feng. Di antara semua keluarga di benua itu, hanya garis keturunan pertempuran surga tak tertandingi yang sebanding dengan garis keturunan mata suci saya. Orang suci bermata tiga memiliki harapan di matanya saat dia mengingat kejayaan keluarganya sebelumnya. Garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandingi, bahkan pemuda dengan alis tebal pun tertarik. Mengapa saya tidak pernah mendengar tentang garis keturunan seperti itu? Dewi Bingwei bertanya. Karena garis keturunan pertempuran surga yang tak tertandingi bukanlah garis keturunan normal, itu telah melampaui batas garis keturunan normal. Tepatnya, ini lebih merupakan niat, ini adalah raja pertempuran. Begitu satu muncul, mereka tidak akan menemukan kecocokan di era yang sama. Namun, kemungkinan munculnya garis keturunan ini sangat rendah. Dan bahkan kemudian, itu biasanya hanya akan menjadi garis keturunan Heaven Battling normal. Petik 2. The Three Eye Saint menghela napas. Mendengar ini, semua orang mengerti. Dalam hal garis keturunan, hanya keluarga Yu di benua itu yang memiliki peluang untuk melampaui keluarga Golden Sun. Yu Tianhao memiliki garis keturunan itu? Setidaknya dia memiliki tanda-tandanya, tapi bagaimanapun juga, dia adalah lawan yang pasti akan saya kalahkan. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh keluarga Golden Sun selama beberapa generasi harus saya lakukan. Petik 2. Battle intent melonjak di mata Three Eye Saint. Mendengar ini, Dewi Bingwei mulai berpikir. Dia telah mendengar tentang permusuhan antara keluarga Golden Sun dan keluarga Yu. Keluarga Golden Sun dan keluarga Yu adalah dua keluarga terkuat di benua itu, dan mereka telah berselisih selama lebih dari 1000 tahun. Keluarga Yu biasanya berada di atas angin, terutama dalam beberapa ratus tahun terakhir. Misalnya, ayah tiga mata orang suci benar-benar dihancurkan oleh penguasa Yu Xinchen. Bagaimanapun, generasi ayah dari tiga mata suci memiliki garis keturunan mata suci yang tidak murni, jadi mereka tidak memiliki penguasa apapun. Namun, Three Eye Saint berbeda. Garis keturunan matanya adalah yang paling murni setelah Kaisar Langit Tiga Mata. Konflik ini adalah mengapa Three Eye Saint memandang Yu Tianhao sebagai lawan sejati meskipun dia berpikir bahwa Yu Tianhao tidak akan menjadi tantangan. Zhao Feng, petik 2. Teriakan dari dalam kastil mulai tenang dan keluarga Golden Sun telah mengirim orang untuk menyambut Zhao Feng dan teman-temannya. Ada lusinan jenius naga sejati yang hadir, termasuk banyak jenius dari seluruh benua tengah. Para jenius naga sejati diberi kamar tamu yang terhormat. Zhao Feng, kamu akhirnya di sini. Beberapa jenius naga sejati dan bahkan beberapa keajaiban luar biasa datang untuk menyambut Zhao Feng. Zhao Feng menoleh dan melihat bahwa Si Chengtian dan Tan Tan Lan Yu telah tiba. Dia juga sudah melihat Dewi Bingwei saat memasuki kota. Terlepas dari mereka, para jenius papan atas seperti Mo Tianyi, Zhang Yuyu, dan teman-temannya, semuanya ada di sini. Sampai sekarang, hanya Yu Tianhao dari 5 prodigis luar biasa yang tidak ada di sini. Mata spiritual Dewa Zhao Feng memindai tempat itu dan tidak menemukan tanda-tanda Xin Wuheng, menyebabkan dia merasa sedikit menyesal. Ternyata, Xin Wuheng belum kembali setelah memasuki warisan-warisan surga. Zhao Feng tidak tertarik lagi, karena dua yang paling dinantikannya untuk bertemu adalah Xin Wuheng dan Yu Tianhao. Si Chengtian sangat hangat terhadap Zhao Feng dan terus berterima kasih padanya. Selama tahap kedua dari pertemuan naga sejati suci, keduanya telah bertarung, dan Zhao Feng bahkan telah menyelamatkan yang terakhir. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, hampir 10 hari telah berlalu. Tanggal awal yang asli telah tiba, tetapi pesta teh belum dimulai. Zhao Feng dalam pengasingan dan tidak memperhatikan itu, tetapi semua jenius benua yang berbeda sudah dalam diskusi. Di kamar tamu terhormat keluarga Golden Sun, Dewi Bingwei, kapan pesta teh akan dimulai? Kerumunan itu bertanya. Dewi Bingwei telah muncul di ruang tamu terhormat. Mengingat Yu Tianhao dan beberapa jenius naga sejati lainnya belum tiba, pesta teh akan ditunda selama beberapa hari.
Dewi Bingwei memasang ekspresi menyesal. Bagaimanapun, ada beberapa keajaiban luar biasa yang hadir yang berada di level yang sama dengannya. Baiklah, kita akan menunggu beberapa hari lagi untuk Yu Tianhao. Akan jauh kurang menarik tanpa lawan yang sekuat itu. Petik 2. Suara si Cheng Tian bersenandung. Dia dan Tantan Lan Yu saling memandang dan tidak memprotes. Yu Tianhao selalu menjadi pemimpin prodigis luar biasa, dan yang lainnya sudah menunggu beberapa saat untuk menantangnya. Beberapa hari lagi tidak penting. Selanjutnya, para jenius naga sejati lainnya yakin dengan peningkatan mereka setelah kembali dari warisan. Seperti ini, mereka menunggu 3 atau 4 hari lagi untuk Yu Tianhao, tetapi dia tidak pernah muncul. Yu Tianhao datang terakhir kali, mengapa dia tidak datang kali ini? Aneh, aku belum pernah mendengar Yu Tianhao muncul sama sekali dalam setengah tahun terakhir. Para jenius naga sejati berdiskusi. Setelah menunda 10 hari lagi, para jenius naga sejati menjadi tidak sabar. Beberapa bahkan bersiap untuk pergi. Wakil Patriark, pesta teh terus ditunda. Apakah kita masih akan menunggu? Petik 2. Jiang Sanfeng bertanya. Zhao Feng berbicara, pesta teh hanyalah pertemuan kecil. Kami akan menunggu 3 hari lagi. Jika masih belum dimulai, maka kita akan kembali ke Kanopi Great Country. Petik 2. Menjadi satu-satunya yang sebanding dengan Yu Tianhao, kata-kata Zhao Feng sangat kuat. Kata-katanya segera didukung oleh banyak orang lainnya. Benar, jika tea party tidak diadakan dalam waktu 3 hari, kita akan pergi. Si Cheng Tian adalah orang pertama yang setuju, dan Tantan Lan Yu, Mo Tianyi, dan perusahaan semuanya mendukungnya juga. Di bawah situasi ini, Dewi Bingwei dan orang suci bermata 3 tidak bisa duduk diam lagi. The Three Eye Saint harus keluar secara pribadi untuk menenangkan para jenius naga sejati. Bisakah semua orang memberiku wajah dan menunggu 10 hari lagi? The Three Eye Saint berdiri dengan tangan di belakang punggung saat rambutnya bersinar dalam terang. Mata ketiga di dahinya bergerak-gerak dan mengeluarkan aura misterius yang membuat garis keturunan dari banyak orang jenius bergetar. Bagaimanapun, dia adalah pemenang dari 2 pertemuan naga sejati suci, dan dia dari generasi yang lebih tua. Banyak orang yang waspada dan menghormati kekuatan dan namanya. Baik, 10 hari lagi. Si Cheng Tian, Tantan Lan Yu, dan rekan-rekannya tidak bisa langsung menolak Three Eye Saint, jadi mereka setuju. Zhao Feng berdiri di kerumunan tanpa ekspresi. Senyuman muncul di wajah Three Eye Saint saat dia mengamati kerumunan dengan arogansi. Dia tidak menaruh satupun dari mereka di matanya, termasuk prodigis luar biasa. Bagaimanapun, dia lebih tua dari mereka dan dia telah berkultivasi di istana 3 orang suci selama lebih dari selusin tahun. Pengetahuannya tentang dunia melebihi pengetahuan dasar benua. Namun, alis Three Eye Saint berkerut saat tatapannya tertuju pada seorang pemuda berambut biru. 5 keajaiban luar biasa adalah para pemimpinnya. Si Cheng Tian dan Tantan Lan Yu keduanya bereaksi. Hanya Zhao Feng yang tidak bereaksi. Zhao Feng, kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan, kan? The Three Eye Saint menyipitkan matanya. Kultivasinya telah mencapai tingkat dewa sejati tahap akhir dan garis keturunan mata suci telah terbangun ke tahap ketiga. Dia hampir tak tertandingi di bawah Origin Core Realm. The Three Eye Saint melepaskan sedikit auranya, yang sudah cukup untuk membuat kegelisahan luar biasa menjadi tidak nyaman. Anda adalah pembawa acara tea party, tentu saja saya tidak memiliki keluhan. Zhao Feng berkata. Meskipun Three Eye Saint tidak puas dengan sikap Zhao Feng, yang terakhir tidak menentangnya, yang membuatnya menghela napas. Tapi aku sudah memutuskan untuk kembali ke benua utara setelah 3 hari. Bahkan jika tea party belum dimulai saat itu, aku masih ingin menyaksikan garis keturunan mata terkuat di benua itu. Saya harap Three Eye Saint tidak akan menolak saya. Bab 510 Langkah Mundur, Teknik Mencuri Mata Terlarang. Bahkan jika tea party belum dimulai saat itu, aku masih ingin menyaksikan garis keturunan terkuat di benua itu. Saya harap Three Eye Saint tidak akan menolak saya. Petik 2. Kata-kata Zhao Feng tiba-tiba berubah saat dia melihat langsung ke tuan rumah tanpa ekspresi apapun. Mendengar ini, hati para jenius naga sejati saat ini berdebar keras. Banyak yang memandang ke arah pemuda berambut biru itu dengan kaget. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Zhao Feng akan melawan 3 mata suci dan kemudian meminta pertengkaran. Suasana seketika menjadi tegang. Zhao Feng ini sama sekali tidak memberikan wajah kepada 3 orang suci bermata.
Keberanian yang luar biasa, menantang langsung pemenang dari 2 pertemuan naga sejati suci. Petik 2. Hehe, Tri Aizen sudah berusia lebih dari 50 tahun. Ketika dia berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci pertamanya, Zhao Feng bahkan belum lahir. Petik 2. Ekspresi para jenius dipenuhi dengan harapan dan kegembiraan. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak menganggap peluang Zhao Feng tampak bagus, mereka harus mengakui bahwa jika ada yang bisa menantang 3 mata suci, itu adalah Zhao Feng. Zhao Feng, sepertinya Anda tidak memberi saya wajah apapun. Ekspresi 3 mata orang suci meredup. Mata ketiga yang tertutup tiba-tiba mengungkapkan retakan, memancarkan aura garis darah yang dominan dan kuat. Para jenius naga sejati merasakan tekanan saat jantung mereka bergerak-gerak. Garis keturunan mata suci 3 mata suci hanya terbuka sedikit dan aura menakutkan sudah cukup untuk membuat garis keturunan lain gemetar dengan gelisah. Jadi, ini adalah garis keturunan mata terkuat di benua. Bahkan prodigis luar biasa merasa sulit bernapas. Si Chengtian dan Tantan Lanyu kaget sementara wajah Dewi Bingwei dipenuhi dengan kegembiraan. Garis keturunan mata suci 3 mata suci ini telah bangkit ke tahap ketiga. Tuobaki dan pria bermata hantu, penerus dari 2 keluarga garis keturunan lainnya, mengedarkan garis keturunan mata mereka untuk melawan tekanan ini. Namun, di depan garis keturunan mata terkuat di benua itu, baik Tuobaki dan pria bermata hantu itu merasa tidak berdaya. Aura mata ketiga tidak terfokus pada satu orang, itu hanya memenuhi seluruh area. Dia sepertinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua jenius naga sejati sendirian. Namun, ada satu orang yang tidak tergerak. Memberimu wajah, aku akan melakukannya jika kamu mengalahkanku. Petik 2. Wajah Zhao Feng menjadi dingin. Di depan garis keturunan mata 3 orang suci, mata kiri Zhao Feng tiba-tiba berubah menjadi biru yang membekukan tulang, dan danau dalam dimensi mata kirinya telah meluas menjadi 17 atau 18 yal. Danau itu penuh dengan gelombang yang kacau, yang mewakili kekuatan jiwa Zhao Feng yang hampir sebanding dengan penguasa. 2 aura bentrok di udara. Aura biru terlihat menahan bola emas. Emas yang membara dan biru sedingin es berbenturan, menekan para jenius naga sejati bahkan lebih. Kekuatan mata keturunan yang sangat kuat. Tuobaki dan pria bermata hantu itu tercengang. Kekuatan garis keturunan mata mereka tidak seberapa dibandingkan dengan Zhao Feng dan Tri Aizen. Mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Emas melambangkan 3 mata suci dan biru melambangkan Zhao Feng. Setelah beberapa tarikan napas, kekuatan garis keturunan mata bocah ini tampaknya tidak lebih lemah dariku. Mata ketiga di dahi Tri Aizen mulai terbuka lagi. Sepertinya lubang yang bisa menyebabkan kehancuran di mana saja. Meskipun kekuatan mata garis keturunannya terus meningkat, dia masih tidak bisa menekan Zhao Feng. Pada saat ini, semua ahli di kota suci matahari emas terkejut. Bentrokan antara Zhao Feng dan Tri Aizen terlalu menakutkan. Mereka dengan garis keturunan mata merasakan sensasi ini lebih kuat. Di atas tembok kota-kota suci matahari emas, ada garis keturunan yang begitu kuat di luar 3 keluarga. Seorang pria parubaya berjubah emas berdiri tegak dengan tangan di belakang punggungnya. Dia melihat ke kejauhan saat keterkejutan melewati matanya. Penampilan pria parubaya itu mirip dengan 3 mata orang suci, dan dia memiliki mata ketiga di dahinya. Dia adalah kepala keluarga saat ini, ayah dari 3 orang suci bermata. Zhao Feng ini jauh lebih muda dari Sheng Tian dan potensi garis keturunannya tidak dapat diukur. Selain itu, mata kirinya tampak sangat unik, hampir seolah-olah dia tidak dilahirkan dengan mata itu. Petik 2. Desahan terdengar di samping telinganya. Kepala keluarga Golden Sun berbalik. Seorang tetua yang memakai topi rumput muncul di sampingnya. Kepala keluarga Golden Sun membungkuk dan kemudian bertanya dengan tatapan bingung, tidak terlahir dengan itu. Mungkinkah itu dicuri, atau mungkin semacam mutasi? Petik 2. Manusia normal yang belum memiliki garis keturunan mata tidak akan bisa mencapai level ini secepat ini jika itu adalah mutasi. Tetua bertopi rumput menggelengkan kepalanya. Kepala keluarga Golden Sun setuju. Tidak peduli berapa banyak mata manusia yang bermutasi, itu tidak bisa menjadi begitu menakutkan secepat itu. Namun, jika itu adalah seseorang yang memiliki garis keturunan mata, maka kemungkinannya tinggi. Masalahnya adalah mata kanan Zhao Feng normal-normal saja, jadi garis keturunan matanya kemungkinan besar didapat di kemudian hari. Mungkinkah teknik mencuri mata? Kepala keluarga Golden Sun berseru.
Teknik mencuri mata itu kejam dan terlarang. Belum lagi, bagaimana seorang manusia bisa mencuri garis keturunan yang begitu kuat? Petik 2. Penatua Topi Rumput menolak proposal ini. Pada saat yang sama, di kamar tamu terhormat keluarga Golden Sun, bentrokan Zhao Feng dan Tri Aisein telah berlangsung beberapa kali dan pemenangnya masih belum dapat diputuskan. Garis keturunan Zhao Feng sudah cukup kuat untuk melawan orang suci bermata tiga? Adegan ini membuat hati banyak jenius tidak bisa tenang. Bagaimanapun, Tri Aisein jauh lebih tua dari Zhao Feng. Mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai bagian dari generasi yang sama. Zhao Feng, tidak heran kamu memiliki keberanian seperti itu. Namun, kekuatan garis keturunan mata tidak ditentukan hanya oleh ini. Petik 2. Mata ketiga di dahi Tri Aisein mulai terbuka lebih lebar. Sinar cahaya emas transparan sepertinya terbentuk, menciptakan tekanan bagi tubuh dan jiwa. Garis keturunan orang suci bermata tiga ini tampaknya mampu menyerang jiwa dan dunia fisik. Hati Zhao Feng menegang dan terasa berat. Mata spiritual Lordnya lebih didasarkan pada sisi spiritual sedangkan Tri Aisein seimbang terhadap keduanya. Teriakan dingin terdengar di udara dan niat dingin membekukan udara. Para jenius naga sejati cegukan saat darah mereka sepertinya membeku. Dewi Bing Wei muncul di antara Zhao Feng dan Tri Aisein, menciptakan ular es yang menghubungkan keduanya. Aura es yang kuat sepertinya membekukan udara. Bahkan bentrokan garis keturunan Zhao Feng dan tiga mata orang suci tampaknya membeku. Dewi Bing Wei ini telah mencapai peringkat sejati-sejati, dan kendali esnya telah mencapai level lain. Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya untuk menghentikan rasa dingin di dalam tubuhnya. Dia harus menghentikan bentrokan dengan Tri Aisein. Meskipun tampaknya Dewi Bing Wei menghentikan pertempuran, aura dinginnya sebenarnya lebih mengarah ke Zhao Feng. Jika Zhao Feng terus bertarung, kemungkinan besar dia akan diserang oleh Tri Aisein dan Dewi Bing Wei. Sister Wei, apa yang kamu lakukan? Alis tiga mata orang suci berkerut saat dia melihat ke arah Dewi Bing Wei dengan bingung. Meskipun kekuatan garis keturunan Zhao Feng tidak lebih lemah darinya, Tri Aisein yakin dengan kemampuannya, dan bukan hanya karena kemampuan unik garis keturunan mata suci miliknya. Itu juga karena dia berasal dari keluarga garis keturunan terkuat di benua, dan mereka memiliki teknik terbaik. Bagaimana seseorang yang baru saja mendapatkan garis keturunan dapat dibandingkan dengannya? Saudara Jin Yang, kita adalah tuan rumah, dan jika kita mulai bertarung bahkan sebelum kita memulai pesta teh, kita akan kehilangan muka. Dewi Bing Wei melihat dengan penuh permintaan maaf ke arah tiga mata suci saat dia menjelaskan kepada kelompok itu. Semua orang yang hadir setuju. Zhao Feng masih belum benar-benar memutuskan apakah dia ingin berpartisipasi dalam pesta teh atau tidak. Tindakan provokatif The Tri Aisein memiliki tanda-tanda penindasan. Jika Zhao Feng adalah orang normal, dia pasti sudah dipermalukan oleh tiga orang suci bermata. Sister Wei benar, sebagai pembawa acara, saya tidak boleh bergerak sebelum tea party dimulai atau saya akan terlihat seperti pengganggu. Petik 2. Kata tiga orang suci bermata. Zhao Feng berdiri diam tetapi melirik ke arah Dewi Bing Wei. Dewi Bing Wei telah memikirkan semuanya. Jika Tri Aisein menang sekarang, akan ada diskusi tentang dia sebagai pengganggu, dan jika dia kalah, wajah apa yang dia miliki untuk terus menjadi tuan rumah pesta teh? Yang paling penting adalah bahwa bentrokan antara orang suci bermata tiga dan Zhao Feng sebenarnya tidak sepihak. Jika tidak, Dewi Bing Wei akan senang melihat orang suci bermata tiga mempermalukan Zhao Feng. Seperti yang dikatakan Zhao Feng, kita akan mengadakan pesta teh 3 hari kemudian. Dewi Bing Wei tersenyum. Mendengar hal tersebut, banyak orang yang terkejut. Mereka mengira pesta teh akan ditunda 10 hari lagi. Tetapi karena kata-kata Zhao Feng, itu berubah menjadi 3 hari. Mereka memberi banyak wajah kepada Zhao Feng. Di tembok kota yang jauh, Bing Wei memang menaruh hati dan pikirannya dalam hal ini. Dengan mengubah waktu mulai menjadi 3 hari, dia memberi waktu kepada Senger untuk bersiap. Dia akan memiliki banyak kesempatan untuk mendeteksi kekuatan sejati Zhao Feng. Petik 2. Kepala keluarga Golden Sun terlihat lega. Bagaimanapun, pertempuran antara Zhao Feng dan Tri Aisein menyangkut gelar garis keturunan mata terkuat di benua itu.